house, please. Get out of there right now, okay? Shit. What do these killers look like? Help me. Mistake. If someone finds out, you'll be in the middle of a scandal. No. Oh my god! Did you? Agent Arrington? Peter, right? Yeah, is there some place we can talk? The Night Agent 2023. Pada episode sebelumnya kita tahu bahwa Peter telah bertemu dengan Agent Arrington dari Dinas Rahasia. Kemudian setelah itu mereka berdua datang ke perpustakaan untuk mencari tahu cincin siapa yang telah dipakai oleh para pembunuh. Namun alangkah tercengangnya ketika mereka berdua mencari tahu lebih dalam, dan ini akan membuat mereka dalam bahaya. Cincin yang dipakai dari keluarga Falevic atas perintah dari owner Throne Lake Industries adalah Gordon Wick yang sekarang bekerja sama dengan wakil presiden Redfall. Oh, mengerikan sekali. Dan yang paling parahnya adalah mereka berdua telah berkawan sejak lama. Kemudian di sisi lain terlihat Arrington yang sedang melakukan perlindungan terhadap putri wakil presiden yang bernama Maddie. Dan sekarang mereka sedang mengikuti galeri seni di suatu tempat. Namun sangat mengerikan, ternyata Maddie mengelabui seluruh para agent sehingga dia akan berkencan dengan dosen seninya. Akan tetapi itu adalah jebakan. Bagaimanakah kisahnya? Kita saksikan bersama. Badger's missing. All hands. You look incredible. I want this. Oh my god! I need something else. Wait, why? That was anti-fucking climate. Di awal episode 6 ini kita akan mengingat 2 tahun yang lalu. 2 pembunuh yang sekarang merajalela di seluruh penjuru negeri. Dia pun berada di sebuah tempat dan sedang membunuh keluarga Falevic, yaitu Andrei Falevic, yang kini keberadaannya ternyata telah ditenggelamkan di tepi danau. Mereka berdua akan memulai aksinya menjadi membabi buta. Teach me more. Kembali lagi kepada masa sekarang. 2 pembunuh yang masih beraksi membuntuti Peter dan Ross yang baru saja keluar dari Universitas Stanford, Amerika. Kemudian Peter merasa ada seseorang yang telah membuntuti dirinya. Dia pun terus saja menengok ke belakang untuk mengamankan situasi. Ross pun mulai panik, entah apa yang akan terjadi setelah ini, karena mereka mendapatkan informasi yang paling berharga di dalam perpustakaan. Kemudian Peter pun langsung menginjak gas sejadi-jadinya. Someone following us? I'm about to find out. False alarm? Di sisi lain, kita melihat seluruh para agen rahasia yang sedang panik karena putri presiden sedang diculik oleh seseorang. Apalagi agen Arrington yang mempunyai tanggung jawab itu semua, dia pun merasa bersalah akan kehilangan Maddie karena dia adalah orang yang paling dipercaya oleh wakil presiden. I'm sorry, Mr. Vice President, but it's about Maddie. We believe she's been kidnapped.
What? Lalu kemudian informasi tersebut langsung datang ke wakil presiden yang bernama Redfall, mengatakan bahwa ternyata putrinya telah diculik, berkencan dengan seseorang, dan orang tersebut telah mokat. Apa yang telah terjadi? Karena si Redfield adalah dalang dari semuanya. I need you to cancel, man. Do me a solid. Kembali lagi kepada Peter dan Rose yang datang ke rumah kediamannya Cisco. Dia adalah polisi setempat, sahabatnya Peter, di mana Peter meminta kepada Cisco untuk menjaga Rose karena dia akan datang ke Gedung Putih. Rencana untuk datang ke Gedung Putih tersebut hanyalah Peter saja, dan Rose akan tinggal di sini untuk mengamankan situasi karena diska yang dipegang itu sangatlah berbahaya. Be careful. Camera, please. Yeah, we got it. Thank you. Lalu kemudian Agent Arrington yang langsung datang ke Universitas Stanford. Dia pun langsung melakukan penggeledahan di ruangan dosen seni medi, yaitu dosen si Harper. Ternyata si dosen sudah curi-curi pandang terhadap si Medi untuk melakukan rencana tersebut. Kemudian mereka berdua mendapatkan informasi tambahan. Lukisan tersebut bukan hanya Medi saja, tetapi ada seseorang mempunyai gambar tato ular di perutnya. Just need to find her. This guy. I just saw that face. Seketika Agent Monks langsung mengambil beberapa lembar. Itu ternyata bukan hanya ada satu gambar saja, tato ular seorang laki-laki yang telah menjadi informasi tambahan. Mungkin saja orang ini adalah rekannya si dosen seni dan akan mendapatkan informasi yang paling berharga, yaitu memburu orang tersebut. Leave tonight. Go home and get some rest. Anymore. It's my duty to protect her. Kemudian tiba-tiba saja ketua dinas rahasia yang bernama Ben datang kepada Agent Arrington, mengatakan dia akan dibebas tugaskan karena tugasnya sangat lalai sekali. Langsung menimpakan kepada Agent Monks dan bertanggung jawab menemukan Medi, dan dia akan memimpin. Tetapi Agent Monks mengatakan tetap saja Agent Arrington harus dibawa karena dia tahu luar dalam tentang Medi. Fine. Find me Maddie. Singkat waktu, kita melihat bahwa Peter yang baru saja tiba di Gedung Putih dan akan menemui Ibu Far, yaitu melaporkan semua yang telah diteliti ketika di dalam perpustakaan. Namun alangkah tercengangnya, semua sedang sibuk seperti ada sesuatu masalah besar. Before she finally agreed to meet me in person. Namun di sisi lain, kita melihat bahwa Rose yang sedang dijaga oleh Cisco di rumah kediamannya. Mereka berdua hanya melakukan obrolan biasa, seperti bagaimanakah mereka bisa bertemu dengan Peter dan aktivitas sehari-hari sebelum Rose bertemu dengan Peter. Sampai saat ini, Rose tidak menceritakan tentang situasi yang sangat genting, di mana para pejabat pemerintah yang sangat busuk mempunyai rencana untuk kepentingan pribadi masing-masing. Walaupun Cisco melihat gerak-gerik Peter dan Rose terlihat ada sesuatu yang sangat berbahaya, namun dirinya menahan untuk tidak bertanya karena menghormati sahabatnya yang bernama Peter. Akhirnya mereka berdua obrolan pun sangat hangat sampai larut malam. Sampai-sampai Cisco mengatakan bahwa dirinya adalah sahabat sejati sejak kecil, bahkan akan melindungi satu sama lain. Namun mereka berdua tidak mengetahui bahwa pembunuh bayaran yang sedang nongkrong di tengah-tengah apartemen Cisco untuk melakukan kesempatan dan akan melakukan aksinya sesuai instruksi dari bos mereka berdua. Dengan sangat profesional, mereka melakukan tugas ini sangatlah hati-hati karena tidak boleh ada jejak bukti, apalagi saksi mata. People like us shouldn't get to be parents. Yeah, messed up piece. Stupid. Lalu kemudian Agent Arrington dan Agent Monks langsung datang ke kamarnya Medi, menggeledah semua tempat yang ada di sisi tempat untuk mendapatkan informasi apa yang sebenarnya terjadi dengan perasaan Medi. Karena 2 tahun telah berlalu di mana Agent Arrington menjaga Medi sebagai pengawal pribadi,
Dia selalu mengatakan untuk melakukan apapun. Namun pada saat ini Maddie tidak pernah berkata sedikit pun tentang dosen tersebut. Dia pun merasa tercengang bahwa dirinya telah dikelabui oleh Maddie. Bahkan dia tidak tahu tentang perasaan hati Maddie terhadap seseorang. Dan ini menjadi kesalahan besar bagi Agent Arrington. Lalu kemudian Agent Arrington menemukan sesuatu di atas tempat tidurnya. Ketika dibuka, betul saja dia telah menyembunyikan sejak lama. New Leaf. It's their logo. Tanpa diduga, ternyata itu adalah sebuah brosur suatu tempat rekreasi yang pernah dikatakan oleh Maddie. Dia pun akan pergi ke sana, namun gagal karena Agent Arrington melarangnya. Itu adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Kemudian mereka pun langsung melihat di Instagram. Dia pun melihat ada seseorang yang bertato sama dengan lukisan. Pasti dia adalah dalang dari semua ini. Where's Rose? Kemudian di sisi lain Ibu Far yang baru saja menemui Peter. Karena dia sangat sibuk pada hari ini, ada sesuatu yang paling mencengangkan. Tetapi itu semua bukan urusan Peter. Kemudian Ibu Far langsung bertanya kepada Peter, di manakah Rose berada? Kenapa dia tidak ikut ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden? Akan tetapi Peter pun langsung menjawab bahwa dirinya akan mengamankan Rose karena dia tahu salah satu dari Gedung Putih dan dari agen yang lain bekerja sama dengan pembunuh tersebut. Bahkan dia telah mendapatkan informasi yang paling penting. Namun Peter terus saja mendesak kepada Ibu Far apa yang telah terjadi di tempat ini. Semua orang sangatlah sibuk untuk mendapatkan sesuatu. Dengan seperti ini kegiatannya tidak biasa. Maka Ibu Far pun langsung mengatakan bahwa Maddie, putri wakil presiden, telah diculik. Maddie Redfield went missing tonight. It's a fucking zoo. Oh, mengerikan sekali. Kekacauan yang berada di Gedung Putih. Seluruh para pejabat pun sangatlah sibuk bersama para agen rahasia untuk menemukan Maddie. Namun Peter langsung mengatakan memang betul salah satu dari pejabat rahasia, salah satunya adalah wakil presiden, telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut yang bernama Gordon Wick. Dia kenal sudah lama dan ini adalah mungkin menjadi dalang dari masalah ini. Kemudian Ibu Far langsung mengatakan kepada Peter, Rose harus datang ke Gedung Putih untuk melakukan rapat paripurna bersama presiden. Dan segeralah teman polisinya mengantarkan Rose ke tempat ini. Have your trooper friend drop her at the loading dock. What? Tanpa diduga seluruh perkataan yang diucapkan oleh Ibu Far membuat Peter menjadi bingung. Dia pun langsung mendapatkan sebuah asumsi bahwa Ibu Far terlibat dari semua ini. Kemudian seketika Peter menghubungi Rose melalui telepon untuk pergi dari tempat tersebut dan bertemu di suatu tempat yang telah direncanakan karena Ibu Far terlibat dalam masalah ini. Kemudian di sisi lain kita melihat betul saja Ibu Far telah menghubungi seseorang, yaitu pengusaha dari perusahaan tersebut yang bernama Gordon Wick, dan menyuruhnya untuk mengeksekusi. I'll have Peter arrested and Rose Larkin. I'll let my team know. Rose, please. Get out of there right now, okay? Shit. Dan sekali situasi pun menjadi berubah. Ibu Far langsung melakukan tindakan untuk mengeksekusi Peter. Ternyata ketika datang di ruangannya, Peter sudah tidak ada. Dia pun langsung berpaling ke ruangan yang lain untuk menyelamatkan diri dan pergi dari Gedung Putih. Karena pastinya Ibu Far langsung menyuruh seluruh para agen untuk mengejarnya dan menangkap Peter secara hidup-hidup dan akan diasingkan ke suatu tempat. Lalu tiba-tiba tanpa diduga ternyata betul Ibu Far telah menugaskan seluruh para agen yang ada di Gedung Putih untuk mencari keberadaan Peter. Mereka semua langsung menyusur seluruh gedung sampai ke ruang engineering, di mana posisi Peter sekarang sangatlah genting. Dia diburu oleh seluruh para agen yang sudah bersenjata. Namun mereka semua tidak mengetahui bahwa Peter berada di ruangan ventilasi udara. Mereka pun terus saja mencari dan mengatakan Peter tidak ada di tempat ini. Akhirnya mereka pun langsung masuk ke ruangan rahasia, yaitu terowongan khusus presiden ketika dalam situasi genting, dan mereka pun langsung mencarinya. What do these killers look like?
Kemudian setelah sekian lama, salah satu agen yang baru saja keluar dari terowongan presiden, dia pun keluar dari ruangan, akhirnya mempunyai kesempatan Peter untuk keluar dari ventilasi udara tersebut. Langsung memasukkan kode tertentu dan memasuki terowongan presiden untuk kabur dari tempat ini, karena ini adalah jalan keluar satu-satunya. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Ross yang telah dibawa oleh Cisco untuk kabur dari tempat tersebut. Namun para pembunuh itu terus saja menemukannya. Maka Cisco langsung mempunyai rencana untuk menurunkan Ross di suatu tempat supaya mereka hanya bisa mengejar Cisco. Ketika itu juga Ross langsung keluar dari mobil. Namun sangat disayangkan, pembunuh tersebut telah mengetahui rencana Cisco dan langsung mengejar. Stop. She got up. Sesuai apa yang telah direncanakan oleh Peter, maka Ross langsung datang ke suatu tempat yang telah ditentukan untuk mendapatkan situasi yang aman. Akan tetapi Cisco yang masih membawa mobil berisi GPS tersebut dan langsung dihantam oleh penjahat tanpa ampun. Kembali lagi kepada Ross yang baru saja tiba di dermaga akan menemui Peter. Namun tiba-tiba saja salah satu dari pembunuh telah membuntutinya. Dia pun langsung dihajar secara habis-habisan. Ross yang sudah tidak berdaya, dia pun terus saja melakukan perlawanan kepada pembunuh tersebut untuk menyelamatkan diri. Lalu tiba-tiba Help me. oh, mengerikan sekali. Kembali lagi kepada Gedung Putih, di mana Wakil Presiden Redfall datang kepada Ibu Far. Ternyata mereka berdua sedang melakukan sandiwara yang sangat mengerikan. Di balik layar, ternyata Ibu Far sering berkomunikasi dengan Redfall untuk merencanakan sesuatu bersama Gordon Wick. Namun sekarang rencana berantakan akibat Peter. And Sutherland is where now? He escaped. Could you just handle this the way you promised you would? We need a diversion. Dalam situasi yang sangat genting, pertama, semua kedok telah terbongkar. Yang kedua, putri wakil presiden yang bernama Maddie telah diculik oleh seseorang. Dan pastinya mereka harus menyusun rencana sangat matang. Ibu Far langsung mengatakan untuk memanfaatkan situasi di mana Maddie telah diculik oleh orang misterius. Redfall yang sebagai wakil presiden harus melakukan live streaming di seluruh stasiun dan mengatakan seluruh ciri-ciri penculik tersebut. Singkat waktu ketika pagi telah tiba, di mana salah satu pembunuh telah melihat rekannya yang sedang mengambang di tepi danau. Oh, mengerikan sekali. Rekan yang telah dicintainya ternyata telah mokat dihajar oleh Peter. Walau seperti itu, pembunuh berdarah dingin dia merasakan rasa sakit karena seorang yang telah dicintainya telah dibunuh oleh seseorang. Maka ini yang disebut dengan karma. Di sisi lain kita melihat Peter dan Ross yang berada di suatu tempat, salah satu dermaga milik peninggalan ayahnya. Dia pun terus berjalan dengan rasa sakit yang terluka parah. Maka Peter langsung mengatakan kepada Ross untuk memasuki salah satu kapal milik ayahnya, dia yang telah meninggalkan beberapa tahun yang lalu untuk kepentingan Peter sendiri. Dan dalam situasi seperti ini, Peter sangat kecewa kepada Ibu Far karena dia salah satu dalang dari semua masalah. Kemudian, Agent Arrington dan Agent Monks yang sedang melakukan obrolan dengan ketua dinas rahasia, yaitu Ben, mengatakan dia telah mengirim ciri-ciri penculik tersebut ke dalam handphone mereka berdua. Who's the suspect? No way. Lalu kemudian, Ibu Far yang telah mempersiapkan pidato untuk Wakil Presiden Redfall. Dia akan melakukan live streaming ke seluruh stasiun TV dan akan menyuruh kepada seluruh para polisi
untuk memburu penculik tersebut. Lalu kemudian kita melihat bahwa Peter yang sedang diobati oleh Rose karena pinggangnya telah digores oleh pisau. Dengan peralatan yang seadanya, Peter langsung dijahit dengan kail pancing. Kemudian kita sekarang baru saja tahu ternyata Peter mempunyai tato ular di samping perutnya. Walaupun tidak sama mirip, tetapi ini akan menjadi masalah bagi Peter. Dan semuanya harus berakhir. Dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, Peter terus saja berusaha untuk tetap tegar dan harus hidup untuk mengamankan situasi. Keadilan harus ditegakkan. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya pengobatan Peter telah selesai. Mereka hanya bisa duduk dan menghela napas. Entah apa yang mereka lakukan, karena satu-satunya orang yang dipercaya hari ini telah berkhianat. Sambil mendengarkan sebuah radio yang berada di kapal tersebut, seluruh channel dan stasiun TV telah berfokus kepada wakil presiden yang bernama Redfield. Dalam pidato daruratnya, dia pun langsung mengatakan ciri-ciri penculik anaknya tanpa diduga mengarah kepada seseorang yang bernama Peter Sutherland. Madison Grace Redfield. Disappearance. Peter Sutherland. Oh, mengerikan sekali. Kita semua pun merasa tercengang pada episode ini. Peter menjadi tersangka sebagai penculikan terhadap putri wakil presiden yang bernama Maddie. Dan semua menjadi kacau balau. Memang tanpa diduga, Ibu Far yang telah merencanakan ini semua menugaskan kepada Peter. Disangka Peter ada anak bocah, tetapi dia telah memecahkan kasus yang sangat rumit di Gedung Putih. Seluruh para pejabat yang telah terkait sekarang memburu Peter untuk dibunuh. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Peter akan bisa menegakkan keadilan untuk membungkam seluruh para pejabat busuk? Kita akan lihat di episode selanjutnya. Bagi kalian semua yang telah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda di posisi seperti ini? Komen di kolom komentar. Saya ucapkan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.